Baiklah Bapak Ibu, ini ada sebuah foto. Nah, ini adalah foto saya Bapak Ibu sebagai instruktur bagi Bapak Ibu dalam sesi ini. Nah, ini sekilas tentang CV saya Bapak Ibu. Nah, nama saya Trisi Ambar Dwiwayanti. Saya tinggal di Minahasa Utara. Saya sudah berumur setengah abad, ya kurang lebih 51 tahun Bapak Ibu. Nah, jabatan saya di sini sebagai pimpinan dan asisten instruktur. Nah, sebetulnya ada instruktur yang lebih kompeten lagi, tetapi saya sudah cukup kompeten karena saya sudah cukup berpengalaman di bidang ini ya Bapak Ibu. Pengalaman saya sebagai wirausaha di bidang makanan, saya punya catering, dan juga saya anggota juga dari SIA, ya, International Chef Association. Maaf. Oke, itu sekilas dari saya. Siapa yang absen atau tidak hadir dalam pertemuan kali ini? Saya harapkan semuanya hadir ya Bapak Ibu. Kalau tidak hadir, besok bisa memberitahu kami lewat WA Group, ataupun kalau besok juga mau izin atau tidak bisa hadir lagi, Bapak Ibu tinggal beritahukan saja lewat WA Group. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita punya aturan kelas Bapak Ibu ya. Jadi yang paling pokok adalah perhatikan seksama tentang pembelajaran. Kita belajar untuk apa Bapak Ibu? Kita belajar tentu saja untuk mengetahui apa-apa yang harus dilakukan di dalam melakukan keterampilan yang akan kita peroleh atau kita belajar sebentar. Oke, dalam kelas atau dalam room, terutama ini online ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus saling mendukung suasana belajar yang nanti juga akan saya atur juga dalam room ini. Jadi kita harus saling dukung ya. Intinya adalah jangan sampai merusak suasana kondusif yang akan dibina, supaya apa yang ingin dihasilkan dari pembelajaran kali ini dapat dicapai. Nah, nanti ada tugas-tugas yang akan diberikan lewat alamat email atau WA Group ya. Nanti Bapak Ibu juga akan mengirimkannya kembali lewat email atau WA Group atau link yang bisa diakses oleh Bapak Ibu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau ada bahaya di tempat Bapak Ibu belajar sekarang ini, harus diperhatikan juga ya. Bapak Ibu tetap ikut prosedur ketiga di tempat belajar. Perhatikan tentang aliran listrik. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya sedang mengikuti pembelajaran, boleh Bapak Ibu makan atau minum, tetapi perhatikan jangan sampai ada bahaya di tempat belajar Bapak Ibu sekarang ini. Perhatikan aliran listriknya. Juga kalau Bapak Ibu sedang mengikuti pembelajaran, jangan sampai meninggalkan sesuatu yang membahayakan di sekitar lingkungan Bapak Ibu sekarang belajar. Nah, jika ada kendala ini Pak, kita kan sedang Bapak Ibu ya, kita sekarang sedang belajar dengan jaringan. Nah, kalau ada kendala dengan jaringan, segera melapor kepada ketua kelas atau kepada saya. Ya, tetap kerjakan tugas yang diberikan sebagai portofolio Anda. Jadi jangan, kalau dikasih PR Bapak Ibu harus dikerjakan ya, karena itu sebagai portofolio Bapak Ibu. Nah, oke, kita masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, apa yang Bapak Ibu lihat di gambar ini? Di sini ada pengolahan ikan di pabrik pengolahan ikan, ya. Di sini bisa dilihat tampilan ibu-ibu yang sedang membersihkan ikan.
Ibu-ibu itu memakai perlengkapan kerja seperti celemek, sarung tangan, penutup kepala. Tetapi ada yang kurang Bapak Ibu. Bisa dilihat Bapak Ibu apa yang kurang di sini? Nah, nanti kita akan bandingkan dengan gambar yang berikut. Nah, di sini terlihat ya apa yang kurang? Di sini ada pabrik, ya, pabrik yang mungkin lebih besar dari yang sebelumnya. Nah, kemudian perlengkapan kerjanya juga lebih lengkap lagi, terutama di sini ada alat perlengkapan kerjanya ya Bapak Ibu seperti masker ya. Tadi yang tidak nampak di gambar sebelumnya adalah masker yang tidak ada, tetapi celemek, kemudian penutup kepala dan baju kerja ya, baju kerja itu lebih bagus mungkin ya dibandingkan nampaknya dari gambar yang sebelumnya. Oke. Nah, dari gambar tersebut, nah kita mengambil judul ya, akan membahas pelajaran ini akan membahas tentang penampilan diri dalam pengolahan produk makanan dari ikan. Karena tadi Bapak Ibu sudah melihat di situ tadi kita akan mengolah ikan. Dan kita harus memperhatikan penampilan diri dalam mengolah produk makanan dari ikan. Nah, ini ada unit kompetensinya Bapak Ibu yang seperti saya sudah terangkan sebelumnya. Saya tunjukkan ke Bapak Ibu bahwa program kami ini memiliki silabus dan RPP. Dan ini kita ambil dari RPP kemarin ya Bapak Ibu. Nah, kenapa kita mengambil sesi ini, judul sesi ini? Nah, pelatihan kita ini adalah pelatihan pengolahan produk makanan dari ikan. Nanti kita akan mengolah banyak produk-produk dari bahan baku ikan. Nah, hal yang pokok yang harus kita ketahui adalah sebelum melakukan pelatihan ini adalah mematuhi prosedur kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Bapak Ibu pasti sudah paham ya kenapa hal ini ditekankan dari awal. Karena banyak sekali yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari produk makanan yang akan dihasilkan dari olahan yang akan kita buat ya Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah mematuhi prosedur kesehatan dan keselamatan kerja agar kita mendapatkan produk yang maksimal. Dan sesi ini kita membahas tentang penampilan diri dalam mengolah produk makanan dari ikan. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah Bapak Ibu kompeten untuk mempergunakan perlengkapan penampilan diri dalam pengolahan produk makanan dari ikan sesuai dengan SOP. Manfaatnya ya setelah Ibu mengikuti pelatihan ini, Ibu Bapak mampu mematuhi prosedur kesehatan dan keselamatan kerja di tempat nanti kita mengolah ya produk-produk makanan yang berasal dari ikan atau produk-produk lain yang tidak hanya dari ikan tapi bisa dari daging dan lain-lain ya. Nah, yang akan kita bahas pada saat ini adalah yang berkaitan dengan penampilan nantinya. Kita akan bahas dulu dengan sanitasi higiene tenaga kerja. Nah, Ibu Purwaningsih pernah menyatakan bahwa kesehatan dan kebersihan karyawan merupakan hal yang penting dalam industri pengolahan ikan. Karyawan yang nggak sehat bisa menjadi sumber kontaminasi bagi produk.
dan juga diatur Dirjen Perikanan dalam penerapan sanitasi dan higiene, bahwa kebersihan pribadi selama bertugas itu sangat penting. Nah, ini kan dalam kondisi corona ya Bapak Ibu, wabah pandemi corona ini. Tentu Bapak Ibu juga sudah mengerti tentang sanitasi dan higiene ini, di mana kita harus sangat memperhatikan kesehatan ya Bapak Ibu, supaya kita bebas dari virus corona ini. Jadi sudah tidak asing lagi kenapa Bapak Ibu harus menggunakan pakaian kerja, menutup kepala yang sempurna, memakai sarung tangan, sepatu penutup mulut, tentu sudah tidak asing lagi, terutama dalam pandemi ini. Nah ini ya, jadi selama penanganan dan pengolahan ikan karyawan ini sangat dilarang untuk meludah, merokok, makan, dan mengunyah permen karet. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masuk ke dalam ruang produksi atau di pelatihan kita, hal-hal yang dilarang, sangat dilarang dan harus diperhatikan adalah meludah, merokok, makan, mengunyah permen karet ya. Jadi peringatan-peringatan ini harus dibuat untuk mencegah kontaminasi benda-benda asing yang masuk ke dalam produk yang akan kita olah. Nah, apa manfaat penggunaan pakaian kerja dalam penampilan diri mengolah makanan? Kenapa saya itu membahas tentang penampilan diri? Ya, Bapak Ibu mau keluar ruangan aja harus memperhatikan penampilan diri ya. Bapak Ibu mau ke gereja atau mau ke masjid atau mau ke sekolah atau mau ke pesta, Ibu Bapak juga akan menyesuaikan penampilan diri ya, di mana Bapak Ibu nanti akan bekerja atau akan pergi. Jadi harus diperhatikan. Jadi manfaatnya penggunaan pakaian kerja dalam pengolahan ikan, satu adalah menghindari kontaminasi produk yang dihasilkan. Nah, misalnya semacam virus ini, keracunan dan lain-lain. Menjaga mutu produk, kemudian menjaga kebersihan pakaian pekerja ya. Jadi kita bersih ya. Kalau kita pakai celemek, kita akan bersih, lebih bersih daripada tidak memakai celemek. Kemudian memakai masker supaya tidak amis ya. Kemudian memakai memakai pakaian safety cloth yang lain ya. Kemudian menjaga kesehatan diri sehubungan dengan kualitas kesehatan pekerja, semacam jadi nggak iritasi kulit ya, alergi dingin dan lain-lainnya. Lingkungan kerja bersih dan rapi, dan yang terutama adalah mengikuti aturan di perusahaan atau tempat kerja, atau mengikuti aturan di mana kita berlatih sekarang, minimal ya, mengikuti aturan. Karena aturan itu sangat penting Bapak Ibu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, ini jenis-jenis pakaian kerja dalam pengolahan ikan. Nah, ini celemek, tentu saja kita harus memakai celemek. Jenisnya banyak ibu-ibu, bapak-bapak. Ini ada yang pakaian kerja menggunakan celemek begini, ada juga dengan menggunakan jas atau pakaian kerja tertentu yang sudah disediakan oleh perusahaan atau oleh lembaga nantinya. Kemudian ini ada sarung tangan, macam-macam jenisnya juga. Kemudian masker, sepatu karet. Nah, itu semua tadi bagian kerjanya. Nah, manfaatnya ya, dari jenisnya ini, manfaat masker ini yang penting tidak lubang dan pas di kepala kita. Gunanya tentu saja untuk melindungi bagian kepala. Nah, ini standarnya sesuai dengan besar, tidak rusak, terbuat dari bahan
dari plastik atau pokoknya yang ringan. Nah, ini adalah celemek. Kemudian sarung tangan. Yang penting tidak lubang dan nyaman untuk dipakai. Dan sesuai dengan ukurannya Bapak Ibu. Kemudian ini masker yang sedang in. Jenis-jenis masker, yaitu untuk melindungi bagian mulut pekerja, ya. Nah, standar yang dipakai sesuai dengan ukuran mulut ringan dan nyaman, tidak rusak atau lubang, ya, terbuat dari bahan yang ringan. Nah, selanjutnya adalah sepatu kerja. Nah, bisa put begini, bisa begini. Yang penting adalah beralaskan karet, Bapak Ibu, ya. Sesuai juga dengan besar ukuran kaki, nyaman, tidak rusak. Nah, terbuat dari bahan yang ringan, alas berkaret supaya tidak licin jika bekerja di tempat kerja. Nah, itu yang kita bahas dan kesimpulannya adalah menggunakan perlengkapan pakaian kerja dalam pengolahan makanan itu sangat penting Bapak Ibu dalam memenuhi prosedur kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Dalam mengolah makanan atau di jasa boga biasanya harus memperhatikan penampilan ini atau membiasakan, ya, memakai baju kerja. Tuh, membiasakan, intinya membiasakan memakai baju kerja sebelum mengolah makanan, ya, sebagai langkah awal yang perlu dibiasakan dalam melanjutkan ke proses atau ke tahap-tahap yang selanjutnya, ya, dalam pembuatan produk makanan, terutama di pelatihan sebentar yang Bapak Ibu akan ikutin. Nah, nanti Bapak Ibu saya akan perlihatkan, ya. Bapak Ibu tentu saja sudah mengerti pakaian kerja yang sudah diterangkan tadi, dan Bapak Ibu harus mencoba di rumah seperti celemek. Kemudian kalau masker Bapak Ibu pasti sudah tahu, ya, masker berjenis-jenis masker, mulai dari kain atau dari kertas atau yang standar yang dijual juga sekarang sedang in Bapak Ibu masker ini. Kemudian penutup kepala juga banyak jenisnya juga, ada yang tadi seperti yang tadi sudah terangkan. Kemudian sarung tangan juga ada ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus membiasakan diri sebelum bekerja menggunakan pakaian kerja yang sesuai dengan standar SOP yang tadi saya sudah terangkan. Baik, nanti ini ada soal-soal evaluasi yang pembelajaran, ya, yang Bapak Ibu harus isi, dan nanti akan saya kirimkan lewat link, ya Bapak Ibu, atau WA group, dan nanti Bapak Ibu mengirimkan kembali bisa lewat link yang akan saya berikan Bapak Ibu, ataupun nanti lewat WA group bisa, dan juga lewat email juga bisa. Nah, ya, jawaban soalnya nanti Bapak Ibu, ini sudah ada jawaban soalnya. Nah, ini tetapi itu tidak penting, itu cuma untuk mereview saja, ya Bapak Ibu. Tetapi ini ada tugas tambahan buat Bapak Ibu, dan ini saya harapkan Bapak Ibu mencari di media mengenai kecelakaan kerja karena tidak memperhatikan penampilan sewaktu bekerja mengolah produk ikan. Jadi tidak menggunakan pakaian kerja, ya. Nah, carilah di media. Jadi Bapak Ibu lihat ada di Facebook ataupun di Twitter ataupun di Instagram, ya, atau di media yang lain, ya Bapak Ibu cari mengenai kecelakaan, ya, akibat tidak memperhatikan SOP-nya dalam mengolah makanan, dalam hal ini tentang yang kita bahas tadi,
memakai pakaian kerja dalam bekerja mengolah makanan ya Bapak Ibu. Tidak memperhatikan penampilan ya dalam bekerja. Oke. Jadi tugas ini akan dikumpulkan dengan memberikan nama tanggal 29 ya. Jadi besok ya Bapak Ibu dikumpulkan. Nah, selesailah sudah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti sesi pembelajaran kali ini, dan saya harapkan Bapak Ibu selalu menjaga kesehatan dan tetap stay at home dulu ya Bapak Ibu. Jangan keluar dulu karena situasi masih rawan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu menjaga kesehatan dan stay at home.